Halo Lur, selamat datang kembali di channel Ngintip Alur, channel yang berisi kumpulan alur-alur film menarik dan epik yang semoga bisa menghibur kalian di kala sedih lihat mantan mau nikah. Kali ini kami akan membahas film yang berjudul Life Like yang dirilis pada tahun 2019. Film ini berkisah tentang pasangan yang tertarik dengan robot yang mirip sekali dengan manusia. James pun ingin membeli sebuah robot untuk dijadikan pelayan di rumahnya. Tak lama hingga istri James yang bernama Sophie yang tampaknya merasa terabaikan, lalu ia merasa jatuh cinta terhadap Henry, robot mereka. Tragedi pun terjadi di keluarga mereka. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Yuk simak filmnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kamu tahu kalau ada video baru lagi yang kami buat. Oke? Cerita dimulai dari sepasang suami istri yang bernama Sophie dan James yang baru menikah. Kemudian saat mereka sedang asik-asiknya bermain bibir, tiba-tiba James mendapat telepon kalau ayahnya telah meninggal. Yang sudah pasti, semua harta kekayaan milik ayahnya diwariskan oleh James. Setelah itu, James dan istrinya pindah ke rumah megah milik almarhum ayahnya. Bukan hanya rumah mewah, si James juga mendapat warisan perusahaan milik almarhum ayahnya. Tapi Sophie sangat tidak terbiasa dengan gaya hidup mewah. Sophie juga tidak suka kalau ada asisten rumah tangga di rumah mereka. Akhirnya, Sophie memecat semua asisten rumah tangga di rumahnya. Kemudian, James mengetahui hal itu dan kecewa ke Sophie. Karena di rumah yang besar dan semegah itu, harusnya ada asisten rumah tangga yang bisa membantu mereka merawat rumah itu. Setelah beradu mulut, akhirnya James mengalah. Dan setelah itu, mereka pun berolahraga ranjang. Mengetahui si James adalah orang kaya 10 turunan gak habis-habis, akhirnya James dan Sophie pergi ke sebuah tempat paling modern di tempat itu. Ternyata tempat yang mereka kunjungi adalah tempat penjualan robot, di mana robot tersebut nantinya akan digunakan untuk melayani majikannya. Akan tetapi, Sophie tidak setuju karena melihat wajah robot-robot itu yang cantik. Dia takut kalau suaminya nanti suka dengan robot itu. Dan mereka berdua pun memantapkan untuk memilih robot pria yang bernama Henry untuk melayaninya di rumah. Saat di rumah, Sophie merasa tidak enak hati kepada Henry karena sering menyuruhnya melakukan sesuatu. Tapi James berusaha untuk menasihati Sophie kalau si Henry hanyalah sebuah robot, sama seperti mesin-mesin perabot yang ada di rumah itu. Ketika James pergi untuk bekerja, dan di rumah itu cuma ada Henry dan Sophie, Sophie yang hendak memakai pakaiannya kemudian tak sengaja dilihat oleh Henry. Sophie malu dan melaporkan kejadian itu ke James. Sophie menyuruh James untuk segera pulang, akan tetapi James sangat sibuk dan tidak mau pulang dulu. Saat pulang kerja, James mengajak Henry untuk berolahraga. Di sini bisa kita lihat terjadi percakapan yang sangat serius antara James dan Henry. Besoknya sebelum pergi kerja, James memberitahukan ke Sophie kalau kemarin terjadi percakapan yang sangat serius dan menarik dengan Henry. Lama-kelamaan, Sophie mulai jatuh cinta dengan Henry. Sophie mulai becek karena suaminya James jarang berada di rumah karena kerjaan. Otomatis, Sophie banyak menghabiskan waktunya dengan Henry. Sophie memberikan buku yang berisikan tentang emosi dan perasaan ke Henry. Tapi tak seharusnya Sophie melakukan hal itu, karena sistem intelijensi dari otak Henry pasti akan menyesuaikan dengan apa yang dibacanya nanti. Pada tengah malam, Sophie terbangun karena mendengar sesuatu dari luar rumahnya. Kemudian Sophie pergi untuk mengeceknya. Ternyata di sana sudah ada Henry yang terbaring telanjang dan tidak memakai apapun. Henry berkata kalau dia baru bermimpi menjadi seorang manusia. Keesokan paginya, James dan Sophie merasakan keanehan pada Henry, kemudian melaporkannya ke Julian, pembuat robot itu. Julian mengatakan kalau Sophie terlalu mengembangkan sifat perasaan dari Henry. Seharusnya Sophie tidak menganggap Henry seperti manusia asli, karena kenyataannya dia hanyalah sebuah robot saja. Setelah itu, kemudian James marah ke Sophie karena terlalu sering menghabiskan waktunya sama Henry, terutama saat mengajaknya membaca buku tentang perasaan itu. Suatu waktu, ketika James baru pulang kerja, James menemukan surat yang ditulis oleh Sophie. Surat itu sebenarnya sudah agak lama ditulis oleh Sophie, tapi James baru menemukannya. Kemudian, James mengajak Sophie untuk enak-enak, tapi Sophie menolak karena sedang tidak becek. Lanjut, Sophie dan Henry sedang mengobrol. Henry mengatakan kalau dia sudah bisa merasakan cinta, rasa sakit, dan kebahagiaan. Dan Sophie pun akhirnya menyukai Henry. Beberapa hari kemudian, Sophie ingin membuktikan kalau Henry sudah punya perasaan layaknya seorang manusia sungguhan. Akhirnya, Sophie rebahan dan mendesah di atas kasur, seolah-olah sedang bermantap-mantap. Ternyata, Henry telah memperhatikannya, kemudian dia pergi. Setelah itu, Sophie mengajak Henry untuk menemaninya berenang. Ternyata James belum pergi kerja dan masih berada di rumah itu.
Melihat Sophie dan Henry berdua, James langsung menemui Julian dan memberitahukan semua perilaku Henry. Julian bilang kalau kecerdasan buatan Henry akan menyesuaikan dengan kemauan majikannya. Kemudian James menyuruh Henry untuk tidak dekat-dekat dengan Sophie. Tapi Henry pun mengadu kepada Sophie. Akhirnya Sophie marah dan memutuskan untuk pergi dari rumah sementara waktu untuk menenangkan pikirannya. Saat ingin mencukur jenggot, James meminta Henry untuk mengambilkan pisau cukurnya. Henry pun datang dengan telanjang. Henry menjelaskan ke James kalau dia hanya ingin membahagiakan mereka berdua. Kemudian Henry mendekat dan tiba-tiba mencium James. James yang sudah lama tidak bermantap-mantap dengan Sophie akhirnya melampiaskan nafsunya ke Henry. Keesokan harinya, James mendapat kabar baik soal pekerjaannya. Kemudian, James seketika menghubungi Sophie dan mengajaknya baikan. Tapi Sophie tidak mau karena masih marah dengannya. Lalu Sophie menyuruh Henry untuk memijatnya. Tiba-tiba Henry mencium Sophie dan mengatakan, "Aku cinta kamu," kata Henry ke Sophie. Sophie kaget karena Henry mengatakan hal seperti itu. Seharusnya Henry tidak diprogram untuk mencintai manusia. Namun Henry mengatakan kalau dia hanya ingin membahagiakan tuannya. Itulah sebabnya dia mengatakan seperti itu, tapi menurut Sophie, Henry sudah sangat keterlaluan. Kemudian ketika James pulang kerja, James mendapati Sophie yang terlihat sedih di dekat perapian. Kemudian Sophie menjelaskan kalau Henry telah menciumnya. Terlihat James yang sangat kecewa karena Henry akan mengikuti semua hal yang diinginkan oleh tuannya. Yang berarti ketika Henry mencium Sophie, otomatis berarti itulah yang diinginkan oleh Sophie. Setelah itu, James langsung mendatangi Sophie dan mengkeplaknya. Kemudian mencabut tempat yang digunakan Henry untuk mengisi ulang energinya. Keesokan paginya, James terlihat menunggu Julian namun tak kunjung datang ke rumahnya. Akhirnya, James pergi bekerja. Dan tiba-tiba Henry mendatangi Sophie, menanyakan kenapa James mencabut kabel energinya kemarin. Henry mempertanyakan apa yang salah pada dirinya ke Sophie. Karena dia hanya diprogram untuk membahagiakan mereka berdua, tapi malah diperlakukan seperti itu. Beberapa waktu berselang, kemudian Julian datang. Namun, Sophie harus pergi menemui James di tempat kerjanya. Scene berpindah ke Henry. Di sini bisa kita lihat bekas luka di wajahnya akibat dikeplak kemarin oleh James. Henry kan robot dan tidak seharusnya memiliki bekas luka di wajahnya. Lalu Julian memerintahkannya untuk pergi ke tempatnya mengisi energi. Siapa sangka Henry tersadar kalau Julian telah membohonginya. Membohonginya tentang apa? Lanjut ke Sophie dan James dulu. Di sana mereka bertengkar dan beradu mulut, membahas tentang permasalahannya masing-masing. James yang melampiaskan nafsunya ke Henry karena Sophie tidak mau enak-enak dengannya. Namun, setelah menyadari kesalahan mereka masing-masing, akhirnya mereka balikan dan kembali ke rumah. Sesampainya mereka di rumah, mereka bertemu Henry di luar dan telanjang bulat. Dia sudah menyadari bahwa dirinya adalah manusia sungguhan. Ternyata Julian sudah membohonginya beserta teman-temannya. Julian yang sangat licik mulanya mengadopsi mereka dari bayi sampai dewasa dan memberikan doktrin kalau mereka itu adalah robot sungguhan. Pihak berwajib pun menyita perusahaan dan seluruh aset yang dimiliki oleh Julian, kemudian menyelamatkan semua teman-teman Henry di sana. Scene berpindah ke Sophie, James, dan Pak Polisi untuk mencari Henry. Kemudian tiba-tiba polisi tersebut ditembak mati oleh Julian. Julian mengatakan kalau James sudah merusak bisnis yang dia rintis bersama ayahnya. Nah, sebelum Julian menembak mereka berdua, tiba-tiba Henry datang dan menyeruduk Julian dan menusuknya sampai meninggal. Tak lupa, Henry juga meminta maaf kepada mereka berdua karena sudah mengacaukan hubungan pernikahan mereka. Kemudian Henry meninggal. Setelah kejadian itu semua, di sini kita diperlihatkan ketika James dan Sophie sudah memiliki anak yang bernama Henry. Mereka menamakan anaknya Henry karena menurut mereka, Henry merupakan bagian dari kisah hidup mereka dulu yang tidak bisa mereka lupakan. Dan filmnya pun tamat. Nah Lur, setelah melihat alur film ini, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian menyukai film yang bergenre seperti ini? Komen di bawah supaya kami tahu kalian ingin dibuatkan alur cerita film apa lagi. Mungkin segitu saja soalnya Mimin sudah capek ngebacot sana sini. Terus pantengin channel ini buat alur film-film berikutnya. See you!